gue ketik di GPS, itu gue nggak diarahin ke tempat sampah men, tapi gue malah diarahin ke rumah mantan. Gue pikir goblok amat GPS, dia pikir mantan gue tempat sampah kali ya. Bukan anjing, mantan gue bukan tempat sampah, tapi sampahnya. Yo, what's up BBM Messenger dan Instagram chat. Kembali lagi dengan gua Bang Bono di channel Suka-Suka 007, channel kampungan tapi isinya bukan konten settingan. Gua nggak tahu kenapa gue gedeg banget sama konten settingan. Sumpah gedeg banget gua. Oke, di video kali ini gua nggak akan bahas masalah konten settingan. Itu bodo amat, terserah mereka yang mau cari viewer dengan konten settingan atau apapun, bodo amat. Kali ini gua akan bahas tentang masalah mudik. Oke, seperti yang kita tahu sekarang dilarang untuk mudik, ya kayak tahun-tahun kemarin. Cuman pasti ada yang mudik. Nah, ini buat kalian yang pada mudik, gua kasih tips-tipsnya. Ingat ya, tips mudik. Tips bukan VCD atau DVD, ingat ya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke video tips-tips mudik, gua mau ucapin arigato, thank you, makasih buat kalian yang masih dan selalu dukung channel gua. Buat yang belum dukung, silakan dukung, subscribe kalau mau, kalau nggak mau ya kebangetan. Yang pertama, buat kalian yang mudik menggunakan kendaraan umum nih, mau angkot, bajai, bis, pesawat, kereta, atau dan sebagainya yang lain. Yang pertama, kalian tuh harus pastiin dulu harus punya tiket. Misalnya naik bus harus punya tiket bus. Itu yang pertama. Jangan sampai kalian tiketnya ketuker sama odong-odong. Nanti kalian naik odong-odong bukan sampai tujuan malah cuma goyang kayak ini nih. Oke, itu yang pertama yang pakai kendaraan umum. Nah, untuk yang pakai motor, inget nih, yang pakai motor penting nih. Yang pertama, kalian harus punya motor, ya minimal ada motor lah, entah itu boncengan atau gimana. Yang pasti ada motor dulu. Karena nggak lucu men, nggak lucu kalau lu udah pakai helm, udah pakai jaket, udah pakai sepatu, udah safety belt and rock and roll. Terus ketika kalian keluar kontrakan, keluar rumah, motornya nggak ada. Itu nggak lucu men, nggak lucu. Apa ya kalau nggak lucu ya? Terus berikutnya buat yang pakai motor lagi nih. Yang berikutnya, yang kedua buat yang pakai motor, itu pastiin dulu men, isi full tangki bensin. Jadi bensin harus diisi penuh. Ya walaupun hati kalian lagi kosong, nggak masalah. Yang penting bensinnya penuh. Karena pengalaman gue dulu pas mudik, bensinnya nggak penuh, gue kehabisan bensin, terus gue beli di eceran pinggir jalan. Karena pom jauh, itu mau nggak mau harus bayar 70.000 per liter. Gila nggak? Masalah bensin udah, masalah motor udah. Sekarang yang ketiga, yang pakai motor nih, kalian usahain hafal atau tahu jalur yang mau dilewatin, jalan pulangnya tuh harus tahu. Jangan sepenuhnya ngandelin sama GPS. Hati-hati men, hati-hati. Karena gue sendiri pernah disasarin sama GPS. Jadi waktu itu pagi-pagi gue iseng-iseng nih mau buang sampah, udah nenteng sampah. Gue ketik di GPS, itu gue nggak diarahin ke tempat sampah men, tapi gue malah diarahin ke rumah mantan. What the fuck? Gue pikir goblok amat GPS, gue mau buang sampah malah ke tempat mantan, diarahin ke tempat mantan. Dia pikir mantan gue tempat sampah kali ya. Bukan anjing, mantan gue bukan tempat sampah, tapi sampahnya. Nggak, bercanda. Mantan gue cakep-cakep semua, cantik-cantik semua men. Ya mungkin karena gue belum pernah nyobain pacaran sama cowok, jadi mantan gue cantik-cantik semua. Itu masih mending, gue cuma disasarin ke tempat mantan. Ya seandainya lu mudik mau ke Surabaya nih misal, harusnya lewat Pantura, tapi lu disasarin lewat bukan jalur Pantura. Terserah sih kalian mau milih jalur Pantura apa selatan, tapi kalau gue sih milih lewat Pantura. Karena gue kalau lewat selatan gue takut nggak bisa mengutarakan isi hatiku. Hubungannya apa anjing? Ya hubungannya utara sama selatan. Ampun. Oh ya, kembali ke masalah yang kesasar, gua masih mending disasarin ke tempat mantan.
Nah, coba kalau lu pas mudik terus lu disasarin bukan lewat jalur Pantura tapi lewat jalur Gaza, men. Lu bukannya mau mudik nyampe rumah malah lu kena peluru nyasar mungkin. Oke, kalau itu udah beres, kita ke berikutnya. Lu harus apal rambu-rambu lalu lintas. Contohnya yang kayak gini nih. Anak panah ke kanan tikungan ada tikungan, ke kiri tikungan, yang ke sini tikungan tajam, yang ke sini tikungan nggak tajam, yang ke sini tikung istri temen, yang ke sini tikung pacar temen. Itu lu harus apal, men. Dan jangan lupa lu harus patuhin peraturan lalu lintas, surat-surat apa dan sebagainya. Terus yang penting lu harus tahu lampu merah tuh gunanya buat apa, lampu hijau buat apa, lampu kuning buat apa. Kalau lampu hijau jalan, kalau lampu merah berhenti. Tolong berhenti. Mendingan kita kehilangan waktu beberapa detik untuk nungguin lampu merah daripada kita kehilangan waktu seumur hidup dalam beberapa detik. Anjing. Manfaat banget ya. Terus di jalan gak usah gebut-gebutan, men. Santai aja, nikmati jalan ya. Walaupun jalan tuh gak selalu mulus, kadang ada jalan berlobang. Tuh nikmatin aja, walaupun jalan berlobang itu gak senikmat lubang berjalan. Astagfirullahaladzim. Intinya pelan-pelan aja. Ingat, keluarga nunggu di rumah, ada istri yang menunggu di ranjang. Oke, yang berikutnya buat para jomblo nih, kalian harus siapin jawaban. Ketika lo nanti di kampung ditanya kapan nikah, kapan kawin, kapan ini, kapan itu, lo harus siapin jawaban itu. Terserah jawabannya mau apa, yang penting lo harus siapin, men. Yang jomblo paham kan ya? Paham? Oke lah kalau paham. Berikutnya, selain nyiapin jawaban, kalian juga harus nyiapin mental. Nyiapin mental ketika kalian lihat mantan kalian jalan sama cowok barunya. Jadi ketika kalian lihat mantan kalian jalan sama cowok barunya, kalian nggak usah sedih, nggak usah marah, nggak usah ngamuk-ngamuk atau garuk-garuk aspal tuh nggak usah. Tetap aja santai, stay cool. Nggak usah dipanggil. Kalau kalian lihat nggak usah dipanggil, biar dia dipanggil aja sama yang kuasa. Tapi kalau seandainya mantan kalian niat banget tuh nyamperin kalian sama cowok barunya, terus sama pasangan barunya, terus dia nanyain gimana kabarnya, jawab aja baik. Terus kalian nanya balik, kabar kamu gimana? Penak zamanku toh, bilang aja gitu. Oke, itulah tips-tips mudik dari gua, Bang Bono. Semoga bermanfaat buat kalian. Buat yang mau mudik, hati-hati di jalan, tetap safety rate, utamakan keselamatan, dan jangan lupa di rumah tetap jaga protokol kesehatan. Hindari kerumunan, hindari jabat tangan, hindari sekedar minta maaf ke rumah mantan. Cukup sekian video dari gua, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, wassalam, and cu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube Suka-Suka ini. Thank you.